Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Masyhud Dardiri, S.Sy, M.H, serta teman-teman yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Firda Hidayatul Hasanah, Miftahul Jannah, serta Ayunda Khairu Anisa, ingin memaparkan hasil kerja diskusi kami dengan judul Al-Ahkamul Khamsah. Pengertian Ahkamul Khamsah. Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukam dan khamsah, artinya 5. Oleh karena itu, gabungan kedua kata al-ahkam dan al-khamsah, atau bisa juga disebut hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menurut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Berkaitan dengan al-ahkam al-khamsah, yang disebut juga hukum taklifi adalah macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Istilah al-ahkam al-khamsah atau 5 nilai mengacu pada sistem mengklasifikasi semua tindakan dan hubungan manusia sesuai dengan nilai etika mereka dalam rangka untuk memastikan tingkat kebaikan atau keburukan mereka dalam norma-norma Islam. Dengan demikian, hukum taklifi ada 5 macam, yaitu masuk dalam fikih ketentuan hukum seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 5 hukum taklifi tersebut disebut dengan al-ahkam al-khamsah. Menurut uraian tersebut, pemakalah akan menjelaskan lebih lanjut dalam uraian ini. Yang pertama yaitu wajib. Secara sederhana, wajib dilakukan oleh ahli usul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya. Nah, sekarang pembagian wajib yang ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama yaitu wajib mutlak atau bebas, yang artinya kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Yang kedua yaitu wajib muakkad, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan itu. Ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang pertama yaitu wajib kifai atau kifayah, yang artinya kewajiban bersih sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum, melakukannya dari sejumlah mukallaf dan tidak dari setiap pribadi mukallaf. Dan yang kedua yaitu wajib aini, kewajiban secara pribadi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh syar'i atau perbuatan hukum untuk melaksanakannya dari setiap pribadi dari pribadi mukallaf. Ditinjau dari segi tuntutannya. Yang pertama yaitu wajib muayyan, yang artinya suatu kewajiban yang hanya mempunyai satu tuntutan. Dan yang kedua yaitu wajib mukhayyar, yaitu sesuatu kewajiban yang tidak hanya mempunyai satu macam tuntutan saja, tetapi mempunyai 2 atau bahkan 3 alternatif yang dapat dipilih. B. Haram dan pembagiannya. 1. Pengertian haram. Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syar'i untuk tidak memperbuatnya secara tuntunan yang pasti. Kemudian, haram dari segi pengecualian terhadap hukum larangan. Sesuatu yang terlarang secara zati adalah haram dan berdosa melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa itu hanyalah terhadap orang-orang yang melanggar larangan karena darurat. Yang kedua, sesuatu yang dilarang karena bukan zatnya,
atau hanya pada hal-hal sampingan. Diperkenakan penyimpangan atas larangan karena hajat atau keperluan dan tidak harus sampai darurat. C. Karoha atau makruh dan pembagiannya. Pengertian karoha atau makruh. Karoha secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi. Dalam istilah ulama ushul, karoha adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu pembagian karoha. Ada dua macam karoha. Yang pertama yaitu makruh tahrim, yaitu tuntunan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti, tetapi dalil yang menunjukkan itu bersifat zahni. Yang kedua yaitu makruh tanzih, yaitu pengertian makruh menurut istilah jumhur ulama. Makruh tanzih ini kebalikan dari hukum mandub. Pengertian mandub. Mandub dan pembagiannya disebut dengan sunnah, merupakan seruan untuk sesuatu yang penting. Adapun menurut artian secara istilah, mandub atau sunnah ini merupakan sesuatu yang dituntut untuk melakukan perbuatan secara hukum syar'i, tanpa adanya celaan terhadap orang yang meninggalkannya secara mutlak. Mandub atau sunnah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jika dilihat dari segi selalu atau tidak selalunya Nabi Muhammad melakukan perbuatan sunnah, terbagi atas dua bagian, yaitu sunnah mu'akkadah, yang artinya sunnah yang dianjurkan, merupakan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, sunnah ghair mu'akkad atau sunnah biasa, merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Serta mandub yang dilihat dari segi kemungkinan meninggalkan sesuatu perbuatan, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sunnah hadyu, perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faedah yang didapatkan darinya, dan orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat dan tercela. Yang kedua, sunnah zaidah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh seorang mukallaf dinyatakan baik, tetapi apabila ditinggalkan, yang meninggalkannya tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Dan yang terakhir, sunnah nafal, merupakan suatu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib, mubah dan pembagiannya. Pengertian mubah sendiri berasal dari bahasa Arab fi'il madi, iba, artinya menjelaskan dan memberitahukan. Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan, atau dalam bahasa Inggris yaitu permission. Mubah sendiri merupakan hukum asal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Mubah ini mendapat mubah ini terbagi menjadi 4 bagian. Mubah yang pertama, mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. Yang kedua, mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Yang ketiga, mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat. Yang terakhir, mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Jadi,
Kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi yang telah kami paparkan tadi yaitu al-ahkam al-khamsah atau biasa disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri merupakan ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup 5 macam atau 5 macam kaidah kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia. Dalam hukum Islam terdapat 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, serta mubah. Yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.